Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di tengah pemukiman. Hari ini hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022. Cuaca sangat cerah sekali, bahkan terang, berbeda dengan minggu-minggu terakhir ini yang begitu sering hujan, utamanya di waktu sore. Nah, tampak di sana ada lalu lalang. Memang ini dekat sekali dengan jalan raya. Ada mobil, ada sepeda motor, ada becak, ada perauto dan sebagainya. Aktivitas di jalan raya sangat padat sekali. Dan sekarang jam 1 ini berkurang, nanti jam 3, jam 4 mulai padat lagi di jalan raya itu. Dan baiklah, kita melihat di sana, di sebelah utara sana tampak juga pohon pisang dan sebagainya, ada pemukiman. Itu merupakan tempat yang dimanfaatkan oleh warga untuk tempat tinggal. Dulunya itu adalah sawah dan kemudian menjadi pemukiman warga. Yang di sana ada 2 tanggul kantong yang rawan sekali banjir kalau air Bengawan Solo itu meluap. Dan memang di sana itu dekat sekali dengan Bengawan Solo. Utamanya adalah lapangan kembar. Di mana lapangan kembar ini sangat aktif digunakan, baik yang sebelah utara, sebelah timur maupun sebelah barat. Keduanya sangat berfungsi. Banyak pemuda-pemuda, remaja-remaja yang setiap sore itu bermain sepak bola di sana. Hanya sayang, minggu-minggu ini lapangan terpaksa tidak dapat digunakan karena seringnya hujan, dan lapangan itu sendiri masih becek alias berair dan ada yang berlubang. Maka kegiatan sepak bola otomatis berhenti. Dan kita lihat bahwa kecerahan, kita melihat langit yang biru yang memang sekarang udaranya sangat cerah sekali. Ini adalah alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat sangat biru sekali, mana ada awan. Awannya menambah keindahan alam. Dan ternyata Allah ciptakan ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang berupa alam, seperti gunung dan langit. Dan sini kita tampak langit yang begitu membiru, yang sangat indah sekali. Bagi orang-orang yang berakal, maka ayat-ayat kauniyah ini dapat meningkatkan dirinya, meningkatkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memandang dan yakin, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan perbedaan siang dan malam sungguh tanda bagi orang-orang yang berakal. Artinya apa? Di dalam penciptaan langit dan bumi itu bagi orang-orang yang berakal akan digali
pengetahuannya sehingga mereka betul-betul tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala setelah tahu hikmah yang ada dalam penggalian itu, yang biasanya dikenal dengan penelitian itu. Siapa orang yang ulul albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ulul albab adalah orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika duduk, berdiri, duduk, dan berbaring. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta juga ulul albab itu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi itu. Kemudian ulul albab itu meyakini bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, apa yang engkau ciptakan itu tidaklah sia-sia. Jadi kejadian apa saja yang dialami oleh seorang ulul albab atau orang-orang yang berpikiran, orang-orang yang berakal, itu ada hikmahnya. Dia tidak mengeluh, dia tidak akan mencaci maki karena mereka tahu bahwa apa yang diciptakan oleh Allah itu tidaklah sia-sia. Oleh karena itu tepat sekali hasil zikir kita kepada Allah, hasil pikir kita, berpikir kita akan membuat diri kita sadar bahwa apa yang diciptakan oleh Allah itu tidak sia-sia. Bahkan kita berlindung kepada Allah dari langkah-langkah yang membawa kita kepada ketidakenakan yang dilambangkan dengan neraka. Waqina adzabannar, dan jauhkanlah kami ya Allah dari siksa api neraka. Dijauhkannya dari siksa api neraka adalah suatu hal yang membahagiakan kita. Otomatis kita didekatkan oleh Allah untuk melangkah hal-hal yang membawa ke surga. Nah, oleh karena itu, bagi orang yang berakal, ayat-ayat qauliyah, ayat yang ada dalam Al-Quran yang kita baca, maupun ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang berada di atas bumi, apa itu gunung, apa itu laut, apa itu langit, semua dapat meningkatkan diri kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, dengan meningkatkan wawasan kita di dalam ilmu-ilmu fisika, ilmu kimia, dan ilmu yang lain, itu sebetulnya kalau kita sadar, kita merenung, maka di sana akan sampailah kita menjadi orang-orang yang taat karena kita menyadari bahwa semua itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala dibentangkan di atas bumi supaya kita membaca, berpikir. Itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri sehingga kita menjadi hambanya, hamba-hamba yang tekun menjalankan agamanya, hamba-hamba yang terus
berpegang kuat dengan ajaran agamanya, tidak mudah untuk terpengaruh ajaran-ajaran yang menyimpang dari aturannya. Sekian yang dapat saya jelaskan pada siang ini, yang saya melihat keterahan langit yang begitu indah sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.